Nih contohnya, ketika kita akan menyampaikan suatu adlibs, kita harus membawa dulu suasananya. Kita mau ngomongin tentang apa nih? Adlib yang mau disampaikan tuh apa? Welcome back to my channel, Trilaras Anggrijani. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan channel saya, Trilaras Anggrijani. Oh ya, sebelumnya diucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya dan juga yang sering komen, juga sering like juga. Terima kasih ya atas kesetiaan teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya pengen berbagi tentang dunia radio, informasi tentang dunia radio. Ya, mungkin di antara Anda, di antara teman-teman semuanya ada yang tertarik dengan dunia radio, atau di antara teman-teman memang ada yang sudah berkecimpung di dunia radio ya. Pasti kenal yang namanya adlibs. Tahu yang namanya adlibs itu apa sih? Sedikit gambaran tentang adlibs itu apa. Adlib itu sebenarnya berasal dari kata Latin, dari bahasa Latin, yaitu adalah ad libitum. Itu dalam bahasa Latin, itu yang berarti spontan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, sebagian praktisi radio itu mengatakan adlibs pakai P ya. Kalau tadi dari bahasa Yunani pakai B. Nah, kalau di Indonesia kan itu adlibs. Adlib itu adalah bahasa bibir atau bagaimana iklan bibir ya, cara mengucapkan tapi secara langsung. Jadi cara penyampaiannya itu langsung sama penyiar yang sedang siaran langsung. Jadi yang diandalkan di sini adalah dia harus bisa berimprovisasi dari adlibs yang akan disampaikan. Jadi terserah teman-teman kalau mau bilang itu adlib pakai B atau adlibs pakai T. Karena kalau bilang adlib itu berarti dia ambil dari bahasa Latin. Tapi kalau mengambil dari bahasa Indonesia yang bahasa Inggris yang diindonesiakan ya. Karena lips itu adalah bibir kan. Nah, jadi kalau misalnya pakai istilah dengan adlibs dengan bibir itu adalah maksudnya adalah iklan bibir ya. Oke, jadi bebas pengucapannya. Nah, yang namanya adlib itu melekat sekali dengan materi siaran. Jadi, diharapkan ketika kita menyampaikan suatu adlib, itu harapannya adalah pendengar dari awal itu menyangka bahwa itu adalah informasi yang bukan iklan. Tapi setelah selesai membacakan adlibsnya, informasinya, itu baru pendengar, oh ternyata ini iklan. Nah, jadi sekarang di sini yang paling menentukan adalah bagaimana kreatif penyiarnya untuk bisa menyampaikan dengan bahasa iklan, bahasa bibir iklan, maksudnya dengan bahasa yang disampaikan tidak seperti membaca suatu narasi ya. Jadi benar-benar bagaimana menyampaikan bahwa ini adalah informasi tentang iklan tapi jangan disampaikan seperti iklan. Nah, jadi di sini benar-benar dituntut kreativitas penyiar dalam menciptakan adlib yang efektif agar seolah-olah ini adalah improvisasi dari siaran, bukan suatu iklan. Saya juga akan kasih tahu bagaimana cara membacakan adlibs biar tidak kelihatan bahwa itu adalah iklan atau biar itu tidak terlihat sekali kalau Anda membaca suatu informasi yang merupakan iklan atau adlibs itu. Jadi kalau sejak awal kita membacakannya sudah orang lain sudah tahu atau sudah merasakan bahwa ini adalah iklan, berarti dikatakan bahwa adlibs itu gagal. Karena sudah terdengar dari awal, oh ini iklan nih gitu. Karena adlib beda dengan spot ya. Nah, jadi itu yang harus sekali dipahami sama Anda atau teman-teman semuanya yang mungkin pengen menjadi seorang penyiar, atau bahkan ada penyiar yang mungkin sudah jadi penyiar tapi mungkin masih salah persepsi atau belum memahami bagaimana sebaiknya menyampaikan suatu adlibs itu biar tidak terlihat dia lagi membaca iklan begitu ya. Saya mau kasih contohnya ya. Kebetulan di radio kami itu lagi ada adlibs dari Mekosin, nggak apa-apa ya, sebagai contoh aja. Kadang-kadang kalau penyiar itu menyampaikan adlibs tapi seperti membaca atau seperti membacakan langsung narasi dari yang sudah tertulis, itu yang bisa dikatakan sebagai pembaca adlibs yang gagal. Misalnya seperti ini. Saya kasih contoh dulu bagaimana yang salah ya, yang mestinya jangan gitu ya. Oke, sekarang contohnya seperti ini. Kanca muda, di masa pandemi ini suplemen vitamin C merupakan vitamin yang sering dikonsumsi oleh masyarakat untuk daya tahan tubuh yang maksimal. Mecovit C 500 mg mencukupi kebutuhan vitamin C agar memiliki daya tahan tubuh yang sehat sekaligus menurunkan resiko terjangkit COVID-19, khususnya bagi kanca muda yang aktif menjalankan aktivitas keseharian di luar rumah.
Selain sebagai suplemen daya tahan tubuh, vitamin C juga mempunyai manfaat sebagai antioksidan untuk menangkal masuknya radikal bebas dan membantu produksi kolagen agar kulit tampak sehat. Konsumsi vitamin C dengan dosis 1-2 kali sehari 1 kaplet untuk memastikan kesehatan kancah muda dan keluarga terjaga sempurna. Dapatkan Mecofit C 500 mg di apotik, toko obat maupun online shop terpercaya. Mecofit C persembahan Mekosin untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, itu adlib yang salah, jangan ditiru ya. Karena itu bahasanya yang disampaikan itu bukan bahasa adlib, tapi itu seperti bahasa narasi atau itu seperti bahasa insert. Kalau insert lebih menarik lagi harusnya, karena harus pakai senyum, smiling voice. Tadi saya sih kasih contoh salah, jadinya saya bacanya tanpa smiling ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Sekarang bagaimana cara menyampaikan suatu adlibs agar terlihat ada improvisasinya di sini? Oke, tunggu ya. Ini contohnya, ketika kita akan menyampaikan suatu adlibs, kita harus membawa dulu suasananya. Kita mau ngomongin tentang apa nih? Adlib yang mau disampaikan tuh apa? Nah, kebetulan kali ini saya mau kasih contoh bagaimana atau saya kasih contoh tentang suatu produk vitamin ya. Nah, jadi kita paling tidak kita bawa dulu suasana tentang masalah kesehatan dulu, tentang cuaca yang lagi ada sekarang ini. Oke, ini contohnya. Kancah muda, ngomong-ngomong gimana nih kabarnya? Mungkin di antara Anda, di antara kancah muda, hari ini ada yang lagi ngerasa kurang enak badan. Karena memang sekarang ini di tengah pandemi yang belum tahu kapan berakhir ini, jadi kita kadang-kadang dibuat parno ya. Karena sedikit aja kita ngerasa, aduh kayaknya lagi flu nih, wah kayaknya lagi nggak enak badan nih. Nah itu udah parno duluan. Jadi kancah muda, di masa pandemi ini, suplemen vitamin C itu merupakan vitamin yang sering banget dikonsumsi di masyarakat untuk daya tahan tubuh yang maksimal. Dan Mecofit C 500 mg itu ternyata bisa mencukupi vitamin C agar memiliki daya tahan tubuh yang sehat, sekaligus juga menurunkan resiko terjangkit COVID-19, khususnya buat kancah muda yang aktif menjalankan aktivitas keseharian di luar rumah. Selain itu, sebagai suplemen daya tahan tubuh, vitamin C itu juga mempunyai banyak manfaat sebagai antioksidan untuk menangkal masuknya radikal bebas dan juga membantu produksi kolagen agar kulit nampak lebih sehat. Konsumsi Mecofit C dengan dosis 1-2 kali sehari 1 kaplet itu untuk memastikan kesehatan kancah muda dan juga keluarga kancah muda terjaga. Terus di mana dong kita bisa dapetinnya? Gampang banget. Jadi kalau di antara kancah muda ada yang pengen nyari gimana dapetinnya Mecofit C 500 mg, itu bisa didapetin di apotik, toko obat maupun juga online shop terpercaya. Mecofit C, persembahan Mecofit untuk masyarakat Indonesia. Jadi begitu kancah muda, gambaran bagaimana kita membacakan suatu adlibs, bahwa adlibs itu adalah iklan tapi bukan berupa spot atau bukan berupa narasi. Jadi cara pembawaannya, cara penyampaiannya itu harus bisa lebih santai, dan juga kita juga harus dituntut bisa berimprovisasi, punya kreativitas begitu. Beda lagi ketika kita siaran duet nih, itu saling harus tiktokannya juga dapet nih. Jadi bisa saling ngobrol, wah lagi badannya gak enak banget nih, ini vitamin apa ya yang bisa bikin jadi badan kita lagi terasa lebih fit atau apa gitu ya. Jadi ketika lagi duet itu lebih bisa enak lagi cara penyampaian adlibsnya begitu ya. Jadi dari sini sedikit paham ya perbedaan antara adlibs, insert dan juga spot. Jadi kalau adlibs benar-benar kita berimprovisasi. Karena kenapa? Kadang-kadang pendengar itu ada yang ngefans banget seorang penyiar gitu ya. Jadi wah ketika penyiar ini lagi ngomong benar-benar didengerin banget. Ini ngomongin improve tentang apa ya. Nah ternyata sebenarnya buntutnya adalah iklan. Nah itu ya. Jadi bagaimana cara penyampaian adlibs itu yang harus bisa dibedakan. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagikan tentang bagaimana cara menyampaikan suatu adlibs atau iklan bibir yang disampaikan dengan tidak seperti membaca narasi dan juga tidak seperti insert dan juga apalagi sebagai spot ya. Jadi bagaimana kita harus bisa berimprovisasi dengan gaya siaran kita, begitu maksudnya. Dan adlibs itu kenapa kadang-kadang dari klien itu minta adlibs, karena biar bagaimana cara penyampaian itu beda-beda. Karena setiap penyiar kan sudah punya ciri khas masing-masing dalam menyampaikan suatu informasi. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini tuntutannya adalah
adlibs harus bisa dikreativitaskan dengan tidak melenceng jauh dari materi yang sudah disediakan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk Anda yang mungkin baru pemula di dunia radio, atau di antara teman-teman ada yang kepengen bekerja di dunia radio. Biar sedikit tahu apa itu adlibs. Adlib itu yang dari bahasa Latinnya ya. Jadi kalau adlibs itu jadi bolehlah penyebutan adlib atau adlibs. Oke. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan selalu buat teman-teman semuanya, stay healthy, dan tetap jaga prokesnya ya, karena pandemi ini belum usai. Sekali lagi juga terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya, dan juga terima kasih buat yang sudah selalu like, dan juga selalu komen. Insya Allah saya juga selalu balas setiap komen yang masuk, tapi kadang-kadang ya karena ada kesibukan mungkin agak-agak terlambat ya cara membalasnya. Tapi insya Allah semuanya akan terbalas. Terima kasih ya. Sukses selalu dengan channel teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.